Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ujang Kurnia dan Bunda, dimanapun beliau berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati amah-amah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara public speaking. Semoga acara pada malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Baiklah hadirin, malam ini kita akan mengadakan public speaking. Oleh karena itu, marilah kita buka acara ini dengan membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja acara yang kedua, yaitu acara public speaking yang akan dibicarai oleh narasumber kita, yaitu, izinkan saya membacakan CV-nya. Baiklah, nama lengkap yaitu Ratu nama lengkap Ratu Noviana Sofa, bisa dipanggil Ana. Tempat dan tanggal lahir Cilegon 14 November 1997. Ya, riwayat pendidikan TK, SD Serang Ilir, SMP MTS Anyer, SMA MAS Al Hashimiyah, dan sekarang sedang kuliah di Universitas Serang. Baiklah, marilah kita semua menyiapkan kelas kosong kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Oke, marilah kita dengarkan ilmu dari pembicara pada malam hari ini kepada Teh Ana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar teman-teman yang ada di sini dulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ujang dan Bunda yang telah membimbing kami, yang selalu membimbing dan menemani kami di rumah prestasi. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bisa berbicara di depan teman-teman semua di sini. Marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara public speaking.
Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, yang mana beliaulah yang mendapatkan mukjizat Al-Quran, dan dari beliaulah kita tahu Al-Quran, dan kita bisa mengetahui Al-Quran itu karena dari beliau. Masya Allah. Mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, di sini sepertinya ada jargon. Biasanya kalau itu ada jargon atau tidak? Ada. Seperti apa jargonnya, atau mau dikasih jargon nih? Boleh dikasih saran ya, Kak? Boleh? Oh gitu ya. Masya Allah. Sebelumnya ini dari mana aja? Dari tadi juga ada, Kak? Oh iya, dari tadi. Masya Allah ya. Oh, Masya Allah. Oke, dari tadi ya kita di sini. Oke, karena kita di sini ada di Rumah Prestasi yang mengadakan acara ini dari Rumah Prestasi, jadi kita pakai jargon Rumah Prestasi ya. Oke, siap. Buat teman-teman yang belum tahu jargonnya apa, baik saya akan beritahu dulu karena ada yang tahu dan ada juga belum tahu ya. Nah, ketika Anda bilang Rumah Prestasi, jawabnya great and inspiring atau pribadi hebat. Mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab atau mau pakai bahasa Indonesia nih? Masya Allah. Karena kita orang Indonesia, jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Nah, kalau saya bilang Rumah Prestasi, jawabnya pribadi hebat, penuh karya dan prestasi, siap menginspirasi. Diakhiri dengan takbir. Allahu Akbar. Oke, bisa teman-teman di sini? Oke. Rumah Prestasi, Pribadi hebat, penuh karya dan prestasi, siap menginspirasi. Allahu Akbar. Masya Allah, tapi ekspresinya kelihatannya masih loyo-loyo gitu ya. Padahal kan pribadi hebat itu masa loyo-loyo sih. Coba sekali lagi ya. Siap. Rumah Prestasi, Pribadi hebat, penuh karya dan prestasi, siap menginspirasi. Allahu Allahu Akbar, Masya Allah. Sepertinya satu lagi kali ya, biar ganjil karena Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Innallaha yuhibbul witro. Masya Allah. Tayyib. Rumah Prestasi, Pribadi hebat, penuh karya dan prestasi, siap menginspirasi. Allahu Akbar. Masya Allah. Di sini yang mengikuti agenda yang bertempat di Rumah Prestasi ini, Masya Allah, orang-orang pilihan Allah yang hebat-hebat, insya Allah, amin, dan insya Allah akan memiliki banyak karya dan prestasi, pastinya akan menginspirasi banyak orang. Sebelumnya di sini saya bukan seseorang yang memiliki banyak wawasan, karena mungkin di sini ada yang lebih dari saya gitu, ada yang lebih unggul dari saya, ada yang lebih hebat dari saya. Nah, mungkin di sini saya hanya ingin sharing-sharing aja, sedikit sharing ya dari pengalaman saya gitu. Di sini temanya menghafal Al-Quran ketika kuliah. Sebelumnya udah diperkenalkan ya dari moderator kita. Nama saya Ratu Noviana Sofa, boleh dipanggil Ana, biasa dipanggil Ana. Saya kuliah sekolah formal itu langsung kuliahnya di Unsera, dan saya juga pendidikan informalnya itu di Rumah Prestasi, non formalnya di Rumah Prestasi gitu ya. Jadi saya belajar di dua tempat gitu, dan di Rumah Prestasi itu kegiatannya menghafal, dan di Unsara ya kegiatannya kuliah, kerjain tugas gitu. Jadi gitu. Jadi curhat nih, kerjain tugas, aduh. Terima kasih ya udah nyemangatin. Oke,
Oke, kita lanjut ya. Eh, Sebelumnya, sebelum ke isi materinya, menghafal Al-Quran ketika kuliah, kebanyakan orang, banyak pertanyaan-pertanyaan orang. Kuliah itu kan sibuk, banyak tugas, banyak ini. Kuliah itu kan, kok bisa sih kuliah ngafal juga gitu. Emang bisa bagi waktunya, kayak gimana caranya gitu kan. Banyak banget orang yang pengen ngafal tapi banyak banget alasannya juga, karena saya pengen ngafal tapi saya sibuk. Emang orang sibuk gak bisa ngafal? Sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Berbicara tentang Al-Quran berarti berbicara mengenai diri, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan peradaban dunia hingga semesta. Jadi, Masya Allah ya, Al-Quran itu orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu, Masya Allah, yang berhubungan dengan Al-Quran itu sungguh mulia. Nah, turun di bulan turunnya Al-Quran, bulan apa? Bulan Ramadan, bulan yang mulia, Masya Allah. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia. Nah, untuk orang-orang penghafal Al-Quran juga itu, Masya Allah, Insya Allah akan menjadi orang-orang yang mulia, Masya Allah. Ya, jadi mungkin sering aja ya menghafal Al-Quran ketika kuliah. Alhamdulillah saya berkesempatan bisa menghafal dan juga kuliah. Perjalanan saya sebenarnya kenapa memilih kuliah dan juga menghafal gitu. Kenapa menghafalnya ketika kuliah gitu kan. Sebelumnya ada mau curhat dulu nih kayaknya, karena kita sharing-sharingnya bukan menyampaikan materi seperti seminar-seminar nasional atau internasional, karena memang saya di sini hanya sharing-sharing aja, curhat gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin dari munculnya pertanyaan, kenapa sih menghafal Al-Qurannya ketika kuliah gitu ya? Kenapa nggak setelah lulus kuliah aja, atau kenapa nggak sebelum kuliah aja? Nah, di sini saya ingin cerita. Oh, Masya Allah, mau ngedengerin kan nih? Oke, semoga ada yang bisa diambil hikmahnya ya. Sebelumnya saya sekolah waktu pas MA Madrasah Aliyah, saya di pesantren, pondok pesantren modern Al-Hasaniyah. Nah, di sana sebenarnya bukan pondok tahfidz, tapi di sana ada persyaratan. Setiap naik kelas itu ada persyaratan menghafal Al-Quran. Waktu kelas 1 itu ngafal surat juz amma sampai ayat, pokoknya sampai setengah juz, sampai surat Al-Ghasyiyah. Nah, intinya waktu pas ketika MA itu saya menghafal hanya karena ingin naik kelas gitu. Karena jika tidak naik kelas rasanya malu banget gitu. Nah, ketika MA itu sebenarnya saya masuk pesantren terpaksa, sangat terpaksa. Saya dulu sebelum masuk pesantren itu teman-temannya cowok, mainnya ya bareng mereka gitu. Jadi ini cerita ya, kalau misalkan emang ceritanya kurang baik jangan diikutin gitu. Semoga teman-teman yang di sini hanya mengambil hikmahnya saja gitu. Nah, dari situ orang tua saya bertanya kepada saya, kamu mau jadi apa kalau kayak gini terus kan? Udah lanjutin sekolah di pondok. Kalau nggak mau ya udah nggak usah sekolah. Nggak mau dong, nggak sekolah. Ya udah, intinya nurut masuk pesantren walaupun terpaksa. Jadi saya di sana masuk pesantren dan di situ ada targetan menghafal buat
naik kelas, tapi tidak banyak gitu. Waktu kelas 1 hanya setengah juz, kelas 2 1 juz 30, dan kelas 3 karena saya masuknya MA ya bukan dari kelas 1 SMP, jadi hanya 4 tahun sih sebenarnya, 1 tahun belajar bahasa. Nah, ketika kelas 6 di situ ada wajibnya hanya menghafal juz 30 sama surat pilihan. Surat Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan Al-Mulk, hanya itu. As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafiqun. Nah, tapi ketika saya kelas 6 itu wali kelasnya tidak mewajibkan tapi mengharuskan gitu. Seperti apa ya? Jadi ada tambahan gitu. Ngafalnya juz 30, 29, 28 dan 27. Nah, ketika itu intinya ketika kelulusan nanti kalau misalkan belum hafal itu nanti namanya bakal disebut gitu. Aduh, udah mau kelulusan, banyak orang tua gitu, banyak tamu-tamu, masa iya disebutin bahwa belum hafalannya belum selesai gitu, harus nyelesain hafalan dulu gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak wajib tapi harus gitu. Waktu pas kelas 6 itu yang wajib mah cuma juz 30 sama surat-surat pilihan. Nah, ketika lulus saya lanjut kuliah. Nah, ketika itu hafalan-hafalan yang pernah dihafal itu benar-benar lupa sama sekali. Dari yang pernah dihafal maupun juz 30, surat-surat pilihan, semuanya lupa. Waktu pas ngekos ya. Bukannya menyalahkan ngekos ya, karena mungkin pribadi saya sendiri gitu yang banyak kesalahan, banyak maksiat gitu, jadi kurang mengulang-ulang, jadi ujungnya lupa gitu, banyak yang lupa. Nah, ketika itu ada daurah Al-Quran. Saya mengikuti daurah Al-Quran itu, di situ pemateri membicarakan tentang syafaat dan laknat. Nah, dari situ ya Allah, astagfirullahaladzim, berarti kalau hafalan saya hilang, ya Allah, apa kabar gitu, apa kabar hafalan gitu, kemana hafalan saya? Ustadz itu bilang mau syafaat atau laknat katanya gitu kan. Ya kalau misalkan mau syafaat ya harus sering-sering murajaah katanya gitu. Jadi intinya karena waktu itu mengikuti daurah, hati saya tergerak lagi ingin menghafal Al-Quran dan mencoba menghafal Al-Quran. Nah, sebelumnya waktu pas MA kan niat menghafalnya karena ingin naik kelas. Hanya ingin naik kelas aja gitu, bukan karena mengharap ridha Allah. Sebenarnya iya karena Allah juga, tapi lebih lebih condongnya ke ya udahlah yang penting naik kelas gitu. Terus nggak diujiin, cuma setoran aja gitu. Nah, waktu pas masih MA itu jujur saya belum bisa ngajinya masih belum benar, tajwidnya juga masih belum benar. Waktu kelas 3 MA bulan Ramadan saya masuk kategori orang-orang yang nggak lulus ngajinya, tapi itu udah ngafal. Nah, jadi tetap ngafalnya karena ngejar target buat naik kelas, buat lulus gitu. Jadi ya tadi itu benar-benar amat gitu. Jujur saya waktu pas kelas 3 SMA itu mau lulus itu benar-benar belum bisa ngaji. Kayak tajwidnya, makhrajul hurufnya itu saya belum bisa gitu. Waktu pas lulus kelas 3. Lulus MA maksudnya gitu. Nah, sebenarnya seharusnya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran itu yang pertama niat kitanya yang lurus gitu. Niat kita karena Allah, lillahi ta'ala, menghafal Al-Quran karena Allah ta'ala. Nah, dan selanjutnya perbaiki bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Karena memang kalau kita belum diperbaiki gitu bacaan Al-Qurannya, nah
dari yang bacaan Al-Quran yang belum baik itu akan ke bawah-bawah karena kita sudah menghafal, karena kita udah melekat gitu, udah terhafal di dalam otak, dan intinya kita sudah tertanam gitu loh. Dari yang belum baik itu akan ke bawah-bawah terus gitu. Makanya yang pertama niat yang lurus karena Allah gitu. Terus perbaiki bacaan Al-Quran. Nah selanjutnya menghafal Al-Quran jangan sendiri. Kenapa menghafal Al-Quran jangan sendiri? Saya merasakan benar-benar ini pengalaman pribadi. Menghafal Al-Quran sendiri itu memang butuh seseorang lah. Menghafal Al-Quran itu butuh seseorang ya. Nah, jadi di sini menghafal Al-Quran jangan sendiri itu kenapa? Jadi ketika sendiri menghafal Al-Quran itu memang dibilang berat. Waktu dulu di kosan pengen ngafal, nyoba bikin jadwal kayak gitu ya, bikin ini murajaah juz 30 lah minimal gitu. Tapi gak pernah terlaksana gitu. Nah, caranya agar kita bisa menghafal Al-Quran itu yang pertama jangan sendiri, cari teman atau cari lembaga-lembaga yang buat menghafal Al-Quran seperti rumah prestasi atau yang lainnya gitu, atau membuat komunitas pencinta Al-Quran gitu. Nah dari situ akan timbul semangat untuk menghafal Al-Quran. Ketika kita sendiri memang berat gitu, udahlah nanti aja murojaahnya, udahlah nanti aja ngafalnya, udahlah nanti aja ngajinya. Jadi nggak ada seseorang yang mengingatkan. Nah, sebenarnya saya tipe orang yang selalu diingetin gitu, pengennya diingetin aja gitu. Makanya waktu pas saya kuliah semester 3, saya mencari dan mengikuti daurah-daurah Al-Quran dan mencari tempat-tempat yang ya maksudnya yang sama gitu, yang sama orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran gitu, lingkungan yang benar-benar mendukung untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah waktu itu saya ikut mengikuti sosialisasi rumah prestasi dan saya tertarik banget. Jadi alhamdulillah saya bisa masuk rumah prestasi dan bisa menghafal Al-Quran bersama teman-teman di sana. Nah, untuk selanjutnya ya, tinggalkan dosa. Jujur sebelumnya saya menghafal Al-Quran, tapi teman-teman saya karena banyaknya cowok, jadi suka sama cowok tuh suka bercanda-bercanda aja gitu. Kayak nggak ada, masih jarak antara cowok itu kayak ya udah sih temen ini gitu tuh, suka kayak gitu. Padahal kan ya mungkin ada ya tinggalkan dosa itu maksudnya tinggalkan maksiat gitu. Terus selanjutnya perhatikan makanan yang kita makan. Karena memang menghafal Al-Quran itu kita harus berhati-hati terhadap makanan kita. Kita cari tahu dulu makanan itu halal thayyibah untuk kita atau subhat gitu. Jika memang subhat lebih baik dihindari gitu. Karena untuk menjaga hafalan kita. Nah, mungkin kita saling tektok aja kali ya. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja gitu, biar kita sistemnya sharing-sharing aja gitu, diskusi, karena di sini saya memang masih belajar juga gitu. Nah, di sini ada motivasi menghafal Al-Quran. Kebanyakan orang, mungkin ada orang yang berpendapat bahwa menghafal Al-Quran itu sulit. Padahal Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Qamar yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran atau dihafal. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran surat Al-Qamar. Nah, sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah, insya Allah ya. Nah, untuk membangkitkan semangat lagi, itu ketika kita lemah dalam menghafal Al-Quran itu baca lagi keutamaan menghafal Al-Quran gitu. Karena saya mendapatkan motivasi itu dari ketika membaca keutamaan Al-Quran. Yang pertama, ketika kita menghafal Al-Quran itu akan menjadi manusia terbaik, ditempatkan di antara orang yang terbaik. Kira-kira kita mau gak sih kayak gitu? Menjadi manusia terbaik, Masya Allah banget kan? Dan ditempatkan di antara orang yang terbaik, Masya Allah gitu. Nah, sebenarnya keutamaan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Yang pertama, salah satunya menjadi manusia terbaik dan ditempatkan di antara orang yang terbaik. Menjadi keluarga Allah, Masya Allah, kita mau gak sih jadi keluarga Allah? Pasti mau ya, karena tujuan kita Allah ya. Mungkin keutamaan Al-Quran itu sangat banyak sekali. Teman-teman bisa, kalau emang benar-benar ingin menghafal Al-Quran, coba sedikit-sedikit baca buku motivasi atau buku keutamaan Al-Quran. Mungkin hanya ini sharing dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik teman-teman semua, mari kita berikan tepuk tangan buat materi pada malam hari ini. Luar biasa materi pada malam hari ini, sungguh menggetarkan hati, di mana beliau mengajak kita semua untuk menghafal Al-Quran. Baik, sekarang adanya sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, acungkan tangan. Oh, yang sebelah sana ya. Tunggu semuanya. Sabar. Ayo. Saya pilih 2 orang ya. Iya. 1, 2, 3. Nah, oh ya, sebelah pojok kiri boleh. Oh ya, maaf. Ini sama ada. Yang lainnya udah. Ya, kepada saudari Tehina ya. Sama teh ada, kan 2. Silakan teh. Iya, Kak. Iya, dari Kakak. Insya Allah ada nih dari materi. Oke, kepada Tehina dipersilakan. Boleh berdiri biar kelihatan semangat ya. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kak, aku mau nanya Kak. Aku kan dulu pernah baca Kak di buku Ta'lim Muta'alim ya. Itu karya siapa? Syekh Azhar Muji.
katanya kalau kita lagi nuntut ilmu itu kita nggak boleh makan sembarangan. Terus katanya juga kita nggak boleh makan makanan pasaran gitu, jadi yang udah jadi gitu terus kita beli gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita lagi ngafal Quran, nah itu berlaku nggak sih Kak kayak gitu? Kita nggak boleh makan sembarangan yang emang ya makanan-makanan yang siap saji gitu. Terus kalau misalkan dari apa yang dimakan gitu, ada pantangan gak sih Kak kalau misalkan kita lagi ngafal Quran, takutnya jangan-jangan selama ini aku ngafal Quran tuh sering lupa gitu gara-gara makanan aku juga nggak dijaga gitu. Itu gimana Kak? Makasih ya Kak jawabannya. Assalamualaikum. Oke, luar biasa banget pertanyaannya nih dari Kak Inai. Oke, beri tepuk tangannya. Ya, Masya Allah ya pertanyaannya. Oke, semoga jadi pengingat kita semua nih. Mungkin semuanya pasti butuh pertanyaan itu. Bener Kak? Iya. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan Teh Inai. Semoga Teh pertanyaan apa? Oh, Teh. Ya, semoga semoga ini semoga jawabannya memuaskan dan bisa diterapkan ya di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kepada pemateri kita Teh Ana, silahkan Teh pertanyaannya dijawab. Baik, untuk pertanyaan dari teman kita ya, Teh Inai. Saya panggil Teteh aja kali ya, karena kita di sini seumuran. Jadi kan gak jauh beda ya umurnya juga. Nah, di sini di slide yang cara mudah menjadi hafidzah Al-Quran. Coba di slide yang. Nah, perhatikan makanan yang kita makan. Nah, jadi tadi pertanyaannya terkait makanan ya. Ya, sebenarnya kita ketika menghafal itu memang harus berhati-hati dalam memakan sesuatu gitu. Utamakan makanan kita itu yang halalan thayyibah, halal dan thayyib. Ada di surat apa? Nah, ketika kita mungkin merasa lapar atau melihat makanan di meja maupun di mana gitu, dan kita belum mengetahui itu makanan siapa, dan kita udah kenal deket banget sama teman kita, mungkin teman kita juga pasti boleh-boleh aja gitu ya, pasti ngizinin aja. Kalau kita belum izin, sebaiknya kita izin dulu gitu. Kalau memang teman kitanya belum datang, misalkan kita tinggalnya di kosan atau di mana gitu, atau di asrama, teman kitanya nggak ada tapi makanannya banyak banget gitu, kita pengen nih gitu, kita pengen tahu, tapi teman kitanya lama nih, datangnya besok gitu kan, ini bakal basi gimana nih gitu. Itu sebenarnya kalau bisa sih kita izin dulu gitu ke orangnya. Kalau memang teman kitanya sudah mengizinkan, baru boleh, karena sudah diizinkan sama pemiliknya. Nah, untuk makanan yang siap saji seperti itu atau iya, sebaiknya kita makan yang benar-benar pastikan halal thayyibah gitu. Jadi kita beli atau beli sayur-sayuran dan kita memasaknya, kita tahu gitu cara proses masaknya seperti apa gitu, dengan cara-cara yang baik. Nah, ketika kita beli kan kita belum tahu gitu loh masaknya seperti apa. Bukannya kita negatif thinking ya, mohon maaf ini ya, karena kita berhati-hati, karena kehati-hatian kita gitu, lebih baiknya kita masak gitu. Misalkan di asrama nih, biasanya kan ada aja yang masak, ada aja yang enggak. Begitu juga di kosan.
Di sini kan ada yang tinggal di asrama, ada juga yang tinggal di kosan ya, mungkin. Ada juga yang tinggal di rumah. Insya Allah sih kalau di rumah dari orang tua ya makannya, yang masak dari orang tua. Iya. Jadi pastikan makanan kita itu halalan thayyibah. Mungkin ini jawaban dari saya. Semoga belum puas ya dan jawaban saya agar bisa nantinya bisa cari tahu lagi lebih dalam lagi agar menambah wawasan lagi. Semoga jawaban yang ini belum bisa memuaskan ya. Ya mungkin ini kembalikan kepada moderator. Oke, begitulah Teh Inai jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, baiklah. Pertanyaan yang pertama sudah kita lalui. Baik, sekarang apakah ada yang mau bertanya? Oke, sabar. Ya, sebelah sana sabar ya. Oke, sebelah kanan saya kepada Teh Siti Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya buat kakak anak. Mungkin tadi udah dijelasin ya cara mudah menjadi hafid Al-Quran. Sekarang mau bertanya bagaimana cara membagi waktu ketika menghafal Quran dan kuliah. Mungkin itu yang pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Ada pertanyaannya. Baiklah, kepada pemateri silakan dijawab Teh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Teh Ada ya. Ya, berbicara mengenai membagi waktu ya, manajemen. Ya, sebenarnya dibilang gampang sulit ya. Dibilang gampang ya lumayan, dibilang sulit ya enggak gitu. Ketika saya kuliah, ya saya fokus kuliah gitu. Ketika menghafal, ya fokus menghafal. Nah, untuk menghafal itu sebenarnya ada jam-jam tertentunya gitu. Ini sedikit tips ya, sedikit berbagi cerita gitu. Jadi sebenarnya dulu memang membagi waktu untuk menghafal itu kadang banyak banget godaannya ya. Ketika lagi semangat menghafal, tiba-tiba dosen ngirimin tugas. Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah banget sih gitu. Udah lagi semangat nih pengen ngafal, mau setoran gitu, nyiapin setoran. Tiba-tiba dosen ngirimin tugas gitu. Ya sebenarnya ini nih, aduh mana dulu ya yang pilih gitu. Tapi memang harus memilih salah satu yang benar-benar urgent gitu. Jadi ketika waktunya kuliah ya harus fokus kuliah gitu, karena memang tujuan kuliah juga untuk membahagiakan kedua orang tua, dan menghafal juga tujuannya untuk membahagiakan kedua orang tua juga, memberikan hadiah juga gitu. Untuk membagi waktunya, karena saya tinggal di lingkungan penghafal Quran gitu, dan ketika kuliah saya di kampus fokus untuk kuliah, dan bukan sempatkan waktu tapi lebih memprioritaskan waktu, misalkan 1 jam 2 jam atau lebih dari itu gitu, fokus untuk menghafal Quran. Itu sebenarnya menghafal Al-Quran itu nggak nyampe setengah jam maupun 1 jam. Itu kalau kita benar-benar fokus, nggak mikirin sesuatu, itu jujur kalau ini pengalaman pribadi ya, itu benar-benar nempel banget gitu, cepat kena, cepat dapat gitu. Setengah halaman itu bisa nempel walaupun itu hafalan baru. Tapi kalau kita benar lagi ada pikiran gitu, benar-benar Masya Allah, Subhanallah banget gitu, ngafalnya, aduh ya Allah kepikiran tugas gitu. Sebenarnya cara orang membagi waktu tuh berbeda-beda ya. Kalau cara saya sih, ya ketika kuliah ya
fokus kuliah, ketika menghafal Al-Quran ya fokus menghafal Al-Quran. Nah, kan waktu kuliah itu dari pagi sampai sore ya. Ada juga hanya setengah hari gitu. Nah, malamnya bisa untuk menghafal Al-Quran kayak gitu. Mungkin itu. Dan untuk waktu saya menghafal itu waktunya sebenarnya setelah sholat subuh dan setelah sholat isya ketika waktu MA sebenarnya, karena saya tinggal di lingkungan para penghafal Al-Quran dan sekarang tinggal di asrama. Di sana bukan hanya bukan hanya tinggal saja di sana, tapi ada jadwal-jadwal tertentu gitu. Jadi ya harus benar-benar bisa memposisikan kita gitu, memposisikan kita. Misalkan waktunya, karena waktu pas MA itu waktu menghafalnya pagi dan setelah sholat subuh dan setelah sholat isya, dan di asrama sekarang ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kita harus memposisikan diri kita gitu. Kalau memang habis subuhnya belum bisa menghafal, ya kita harus ganti gitu. Misalkan pas sholat duhanya, setelah sholat duhanya, atau waktu pas sholat isyanya, setelah sholat isyanya belum bisa, ya berarti kita setelah sholat tahajudnya gitu. Ya mungkin hanya itu. Mungkin ini jawaban dari saya untuk membagi waktu. Terkait waktu sebenarnya banyak banget caranya, banyak berbeda-beda jawabannya. Semoga belum puas dengan jawaban ini, agar kita ada bisa cari lagi, agar teman-teman bisa cari lagi jawabannya kayak gimana cara membagi waktunya gitu, agar bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Ya, terima kasih pada pemateri Teh Ana. Marilah kita tepuk tangan. Terima kasih yang udah bertanya. Semoga ini ladang ilmu ya bagi kita semua. Oke, kesimpulan dari acara pada hari ini yaitu berbicara tentang Al-Quran berarti berbicara mengenai diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan peradaban dunia hingga semesta. Tabiat alam pasti ada perkembangan dan perubahan yang selalu bernilai positif dan negatif, sehingga masing-masing diri, keluarga, masyarakat, hingga peradaban dunia mempunyai masalahnya tersendiri. Baik, saya selaku moderator mohon maaf undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.